Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Diary Rosi Channel. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di bangku sekolah ya. Untuk beberapa video bulan-bulan ini nih, April, Mei, dan Juni kita lebih fokus ke bangku sekolah dulu ya. Oke, pada kali ini kita akan belajar bareng tentang land reform. Apakah itu land reform? Mungkin dari para subscriber atau para penonton video ini sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya land reform. Mengapa kok hanya land saja? Bukankah kita itu selain berpijak di atas tanah, kita juga bersinggungan nih dengan air dan udara? Mengapa kok tidak ada water reform, air reform gitu? Sebenarnya di sini sudah saya sematkan nih, kecil tapi ya, air reform, weather reform. Nah, land, air, and water ini apabila dijadikan satu namanya adalah agraria reform. Tapi yang kita bahas kali ini adalah tentang land reform. Oke? Langsung saja yang pertama atau sebagai permulaan nih, kita belajar dulu tentang pengertian land reform. Apa itu land reform? Banyak ahli yang memaparkan tentang pengertian land reform itu sendiri. Salah satu ahli yang mengemukakan tentang land reform yaitu Kohn pada tahun 1928. Land reform adalah change in land tenure, especially the distribution of land ownership, thereby achieving the objective of more equality. Jadi intinya dari kegiatan land reform adalah retribusi tanah sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah di tengah masyarakat sehingga kemajuan ekonomi dapat diraih dan lebih menjamin keadilan. Nah, mungkin teman-teman pernah tuh membaca buku tentang pertanahan maupun agraria. Di situ banyak sekali ahli selain Kohn ya menyebutkan tentang land reform itu bla 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 bla. Itu oke lah ya. Kita acungi jempol, soalnya kan banyak tuh para ahli yang meneliti tentang land reform. Oke? Dan di land reform itu sendiri ada 5 program. Di sini saya mengambil di sini bukan mengambil yang namanya, tetapi 5 program itu dicetuskan Effendi Periangan. Dari ini saya ambil dari sebuah buku ya yang saya baca. Di buku Bapak Effendi Periangan ini judulnya Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Nah, ini judulnya saya tulis di atas. Dalam buku tersebut ada 5 program penting yang terkait dengan land reform, yang terkait dengan agraria ya. Di sini jadi beliau ini menulis buku tentang agraria dan yang 5 program itu tadi terkait dengan programnya agraria. Yang pertama adalah pembaruan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur. Mengapa berangsur-angsur? Soalnya kalau tanah itu memang pertama rumit, yang kedua dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi ketika kita melakukan perombakan atau reformasi secara mengakar tuh tidak bisa dilakukan dengan secara cepat, tetapi berangsur-angsur seperti itu. Nggak bisa langsung, ibarat kita mencabut ya, nggak bisa langsung gitu, nggak bisa, tetapi berangsur-angsur. Oke, yang keempat, perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Dan yang kelima, perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. Nah, mengapa saya mengambil
yang diutarakan oleh Bapak Effendi ini, karena ini sudah, kalau menurut saya ini sudah lengkap ya. Kita bisa mempelajari yang pertama itu program-programnya agraria ada 5. Yang kedua nih, nomor 1, 2, 3, dan 5 merupakan pengertian dari land reform secara luas. Sedangkan yang nomor 4 ini saya tandai, karena yang nomor 4 ini merupakan pengertian land reform secara sempit. Dan inilah yang akan dibahas pada video kali ini. Oke? Ya, kita lanjutkan ke tujuan. Tujuan diadakannya land reform itu ada 5 sesuai dengan PP nomor 224 tahun 1961. Ini ada 5. Secara terperinci, yang menjadi tujuan land reform di Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar pembagian hasil yang adil pula dengan perombakan struktur pertanahan. 2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekualisasi dan objek pemerasan. Yang ketiga, untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat besit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-temurun tetapi berfungsi sosial. Yang keempat, untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan penghapusan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tidak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga, dapat seorang laki-laki maupun wanita. Dengan demikian, mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomis lemah. Yang kelima, untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam membentuk koperasi dan bentuk lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani. Baik, itulah tujuan diadakannya land reform. Selanjutnya, ketentuan yang mendasari land reform itu sendiri. Ketentuannya itu apa saja? Yang pertama ada UUPA, ini yang sering kita bahas ya. Undang-Undang nomor 5 tahun 1961. Yang kedua ada PBH, Undang-Undang nomor 2 tahun 1960. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 56 Peraturan Pemerintah tahun 1960, dan nomor 4 PP nomor 224 tahun 1961 Junto PP nomor 41 tahun 1964. Dan yang terakhir, ini sebagai tambahan ya teman-teman, yaitu TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Lanjut, lalu bagaimana pelaksanaan land reform di negara kita? Pelaksanaan land reform di negara Republik Indonesia, sebenarnya land reform ini sudah lama ya dilakukan di Indonesia. Bahkan ini kita ketahui bahwa UUPA saja di sini yang nomor 5 tahun, di sini yang nomor 5 saja sudah tahun 1960. Bayangkan sudah berapa tahun ini. Dan yang nomor 1, 2, 3, 4 ini masih berlaku loh hingga sekarang. Jadi sekarang 2023 ya. Dan ini 1960. Berapa lama itu? Oke. Jadi ketika
land reform itu lahir, keadaan Indonesia pada waktu itu lagi ramai-ramainya PKI, bahkan ada beberapa orang itu maksudnya bukan 1-2 saja, tetapi ya ada 10-20 atau beberapa lah gitu ya, yang mengamini bahwa land reform ini adalah produknya PKI. Seperti itu. Jadi ketika pasca 1965 PKI sudah di bumi hanguskan dari Indonesia, maka banyak tuh yang mengira bahwa land reform itu sudah tidak berguna lagi atau sudah tidak dipakai lagi. Tetapi sebenarnya bukan begitu, teman-teman. Land reform ini sebenarnya adalah untuk mengaplikasikan Pancasila. Nah, menurut Rosi nih ya, kalau Pancasila ini yang digunakan sebagai dasar land reform ini tidak salah lagi nih, yang sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dan pelaksanaan land reform di negara Republik Indonesia, negara kita tercinta nih ya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah tahun 1960, maaf. Oke, ini bunyinya gimana? Penasaran? Ada 3 hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah tahun 1960, yaitu 1. Penetapan luas maksimal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. 2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil serta soal pengembalian. Dan yang ketiga, penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Itulah sedikit ringkasan mengenai land reform, baik itu pengertian, lalu tujuan, ketentuan yang mengatur, serta penerapan land reform di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang membaca lebih banyak lagi daripada Rosi, itu adalah suatu hal yang sangat bagus. Mengapa? Karena ya ini kan ringkasan. Kalau ringkasan kan nggak mungkin tuh ditulis semua. Begitu, oke? Baik, sekian dulu dari saya. Apabila ada kurang maupun hilaf, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Dan bila teman-teman ingin diskusi, silahkan menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like bila kamu suka, dan nyalakan lonceng agar tiap kali Rosi upload video, teman-teman tahu nih, ini videonya Rosi upload lagi tuh. Video yang mana? Jalan-jalan, nyastra, atau yang lain. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.